Hai, assalamualaikum. Sebenarnya video ini tuh udah dari sebelum lebaran ya. Sayang aja kalau misalkan gak diupload. Nah, di video kali ini aku buat resep nastar klasik yang super ekonomis, tapi hasilnya itu super lumer dan ngeprol kayak gini. Yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram butter margarin. Ini aku pakai merek Blue Band yang belinya itu kiloan ya teman-teman. Kemudian masukkan 80 gram gula halus dari gula pasir yang aku haluskan sendiri. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai gula dan margarinnya tercampur merata. Dan nanti margarinnya akan berubah menjadi creamy seperti ini ya teman-teman. Nah, mengaduknya itu nggak usah terlalu lama ya, jangan sampai nanti mengembang margarinnya, cukup seperti ini saja. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur. Nah, ini kuning telurnya juga diaduk-aduk aja, nggak usah terlalu lama, cukup sampai tercampur merata saja. Nah, kalau misalkan sudah, ini bisa dimasukkan 15 gram susu bubuk. Susu bubuknya ini supaya hemat aku beli yang kiloan juga ya teman-teman. Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena dan juga masukkan 350 gram tepung terigu protein rendah. Di sini masukkannya secara bertahap ya teman-teman. Kemudian semua bahan ini diaduk aja sampai tercampur merata sampai nanti adonannya bisa dibentuk ya. Tipsnya itu kalau misalkan menguleni kue kering seperti nastar atau yang lainnya itu jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti itu akan melebar. Nah, ini masukkan juga ya sisa tepungnya, kemudian diaduk-aduk kembali sampai nanti tercampur rata. Nanti itu adonannya akan lembut banget dan juga nggak lengket di tangan ya. Nah, ini kalau misalkan sudah terasa berat, teman-teman bisa mengulengi menggunakan tangan saja ya. Tapi di sini aku menggunakan sarung tangan plastik supaya adonannya itu nggak terkena langsung dengan tangan kita ya teman-teman. Karena kan suhu tangan kita itu panas, takutnya nanti adonannya cepat kering. Nah, seperti ini ya teman-teman, adonannya lembut banget dan ini udah bisa dibentuk atau dipulung ya. Kalau teman-teman mau mencetaknya bisa dikira-kira saja atau ditimbang ya teman-teman. Kalau aku di sini menggunakan sendok takar ukuran 5 mili. Nah, sendok takarnya itu kita ambil adonannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di video. Kemudian ini kita cetak dulu. Nanti kalau misalkan sudah semua, kita baru pulung ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah selesai semua dicetak ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak seperti ini dan ini udah siap untuk dipulung. Kemudian aku sudah siapkan 500 gram selai nanas yang sudah aku bulat-bulatkan ya, sekitar 3 gram atau kalau pakai sendok takar itu yang ukurannya 1 gram ya. Untuk resep selai nanasnya nanti aku sematkan di link description box ya teman-teman. Nah, kemudian ambil satu adonan, kemudian dipipihkan seperti ini. Dan kemudian dimasukkan selai nanasnya ya, teman-teman bisa lihat di video. Kemudian dirapatkan dan nanti itu dipulung sampai permukaannya itu kelihatan halus atau mulus ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini, bisa ditaruh langsung ke atas loyang. Untuk loyangnya nggak usah diolesi apapun ya teman-teman. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman agak kesulitan, ini bisa dipipihkan kayak gini ya. Pokoknya jangan sampai selai nanasnya itu bocor ya teman-teman. Pokoknya harus rapet, serapet-rapetnya. Kemudian dipulungnya itu sampai mulus, bener-bener mulus ya teman-teman. Kalau misalkan belum mulus ya terus aja di rounding seperti ini. Nah, nanti itu langsung aja disusun di atas loyang kayak gini ya. Dan hasilnya lumayan banyak, itu cantik banget ya teman-teman. Sebelum dipanggang aja kelihatan banget cantiknya. Nah, kalau misalkan sudah semua dibentuk atau dipulung kayak gini, hasilnya 3 loyang dan siap untuk dipanggang. Nah, ini aku sudah panaskan oven sebelumnya ya, kira-kira selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Di sini aku langsung semuanya dipanggang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memanggangnya satu persatu atau 2 loyang dulu itu boleh ya, disesuaikan saja. Di sini aku memanggangnya selama 45 menit ya teman-teman.
teman-teman. Jadi ini harus ditukar-tukar posisi loyangnya di setiap menit ke 20 atau 15 ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Kalau misalkan menggunakan oven tangkring seperti ini, teman-teman harus rajin banget ngecek ya, supaya nanti hasil nastarnya itu cantik dan gak gosong apalagi retak. Nah ini nastarnya sudah matang ya teman-teman dan bisa dikeluarkan dari ovennya. Pokoknya teman-teman harus banget ngecek ya kalau nastarnya itu sudah matang atau belum, jangan sampai gosong. Nah hasilnya akan seperti ini ya, bawahnya itu kering. Jadi kalau resep nastar matang itu hasilnya harus seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita tunggu ya sampai agak dingin. Kemudian di sini aku udah siapkan 2 butir kuning telur dan masukkan juga 2 sendok teh minyak sayur kayak gini. Fungsinya minyak sayur ini supaya nastarnya glowing ya teman-teman, supaya lebih menyala warnanya. Di sini aku tambahkan pewarna kuning tua ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, atau teman-teman bisa menggunakan telur omega ya. Nah ini dioles aja dulu. Di sini aku akan mengolesinya sebanyak 2 kali ya teman-teman. Ini tahap pertama. Pokoknya dioles aja sampai semuanya selesai ya. Nah kalau misalkan sudah semua selesai, ini didiamkan dulu sampai kuning telurnya itu kering ya. Nah kalau misalkan sudah kering kayak gini, bisa diolesi kembali menggunakan kuning telur. Nanti hasilnya akan lebih kuning ya teman-teman dan cantik banget. Kalau teman-teman mau yang lebih ekonomis lagi, bisa diolesi sebanyak sekali saja ya. Tapi di sini aku mengolesinya sebanyak 2 kali ya supaya hasilnya lebih cantik. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Di sini akan kita panggang kembali selama kurang lebih 5 menit saja. Nggak usah terlalu lama ya teman-teman, takutnya nanti kuning telurnya itu retak ya. Memanggangnya juga menggunakan api kecil saja ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah 5 menit, ini nastarnya sudah matang dan siap dikeluarkan dari oven. Nah ini dia teman-teman, hasilnya lumayan banyak ya dan cantik banget. Ini tuh nastar klasik super ekonomis banget. Tampilannya nggak kalah dengan nastar-nastar yang premium ya. Nah ini rasanya juga itu enak banget. Pokoknya recommended buat teman-teman yang mau hasilnya itu enak tapi menggunakan bahan-bahan yang ekonomis. Tuh dia nastarnya. Wow. Pokoknya ini bulat, sempurna, kemudian juga glowing, mengkilat ya teman-teman. Kalau misalkan dibelah, wah lihat selai nanasnya juga berserat, manis, enak, ngeprul, empuk. Pokoknya recommended deh buat teman-teman cobain di rumah ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, sampai jumpa, selamat mencoba, semoga berhasil.